Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Devana Lain. Saya dari Kampus Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan, kelas 3A dengan NIM 1320 1340 16. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi pemicu tindakan kecurangan atau fraud pada perusahaan. Masalah sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi kalangan perusahaan untuk tetap dapat bertahan di era globalisasi. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang efektif. Semakin pentingnya sumber daya manusia berakar dari kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas perusahaan. Kedudukan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan sangat penting. Maka karyawan diharapkan dapat memberikan kontribusi sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Perusahaan sering menemukan kesulitan dalam mengatur karyawan, di mana lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh para manajemen atau pemimpin memungkinkan karyawan melakukan kecurangan atau fraud. Karena dirasanya ada kesempatan dan peluang untuk menjalankan kecurangannya serta tidak ada pengawasan yang ketat dari pihak manajemen atau pemimpin. Tuan Anggota 2010 menyatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud, yaitu adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Sejalan dengan itu, Albert et al. 2012 menyatakan dalam istilah fraud triangle, di mana fraud triangle ini terdiri dari pursuit, opportunity, dan rationalization. Kita masuk pada telaah literatur dan perumusan hipotesis pengaruh tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Tuan Anggota 2010 menjelaskan bahwa tekanan atau pursuit ini bermula dari penggelapan uang perusahaan oleh pelaku karena ada tekanan yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan keuangan yang mendesak yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain. Salah satu motivasi untuk melakukan fraud adalah untuk memenuhi target keuangan internal. Target keuangan internal yang dipatokan oleh manajemen membuat mereka termotivasi untuk melakukan fraud. Ketika target keuangan tersebut berkaitan dengan perjanjian kompensasi atau bonus plan, payrolls, dan loge 2011. Selain itu, tekanan organisasi yang selalu menuntut kinerja pegawai agar sesuai dengan target juga memberikan andil besar bagi seorang dalam memicu seseorang untuk melakukan fraud. Mustaksari 2013. Terusnya, pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Rasionalisasi didefinisikan sebagai bentuk sikap dan proses berpikir seseorang yang berdasari atas dasar berbagai pertimbangan moral individu karyawan untuk merasionalisasikan perilaku atau fraud dengan menggunakan beragam alasan sebagai bentuk pembenaran atas perilakunya. Apardi dan Fajria 2014. Metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengaruh tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan memberikan andil munculnya tindakan kecurangan atau fraud. Penelitian ini dilakukan di 5 cabang PT X yang ada di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, Tabanan, Klungkung, Gianyar, dan Singaraja. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil analisis diketahui persamaan garis regresi untuk mengetahui pengaruh tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PT X dengan menggunakan analisis koefisien beta. Hasil perhitungan konstanta dan koefisien beta dapat dilihat pada tabel 1. Teman-teman bisa melihat
tabel 1 di sebelah sini. Tekanan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh tekanan terhadap tindakan fraud pada perusahaan cabang PT X di Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T berdasarkan tabel 2. Teman-teman bisa melihat tabel 2 di sebelah sini. Pengaruh kesempatan terhadap tindakan kecurangan atau fraud. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pengaruh kesempatan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menggunakan uji T sebagai berikut berdasarkan tabel 3. Diperoleh nilai hitung sama dengan 2,313 dengan nilai value sebesar 0,026. Teman-teman dapat melihat tabel 3 di sebelah sini. Pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud. Berdasarkan hasil analisis dapat menunjukkan bahwa pengaruh rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali dapat diketahui dengan menunjukkan uji T berdasarkan tabel 4. Diperoleh nilai terhitung sama dengan 3,012 dengan nilai value sebesar 0,005. Teman-teman dapat melihat tabel 3 di sebelah sini. Pengaruh tekanan kesempatan dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud. Pengaruh tekanan kesempatan dan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali secara stimulan diuji dengan menggunakan uji F berdasarkan tabel 5. Diperoleh nilai hitung sama dengan 43,935, F tabel sama dengan 3,24 dan nilai value sebesar 0,000. Teman-teman dapat melihat tabel 5 di sebelah sini. Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,776. Hal ini menunjukkan bahwa 77,6% variabel tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali dipengaruhi oleh variabel tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi, sedangkan 22,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Teman-teman dapat melihat tabel 6 di sebelah sini. Pembahasan. Tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung dari teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013 yang mengatakan bahwa seseorang melakukan kecurangan yang terjadi pada karyawan dan oleh manajer di lorong atas dasar dari adanya tekanan keuangan, kebiasaan buruk, tekanan lingkungan kinerja, dan tekanan yang lain yang melibatkan pada lingkungan kerja. Situasi dan kondisi seseorang, baik dari lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja, sangat berpengaruh pada tindakan seseorang. Semakin merasa tertekan di lingkungan kerja dan di lingkungan keluarga membuat seseorang rela untuk melakukan semua cara agar dapat menyelesaikan masalahnya walaupun dengan cara melakukan kecurangan. Lestari 2017 menemukan bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Suryandari dan Julianto 2019 bahwa tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya kecurangan. Semakin besar tekanan yang dialami seseorang, maka semakin kuat motivasinya untuk berbuat kecurangan. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil penelitian Sahara 2017 dan Marliani dan Kristiawan 2016 yang menyatakan bahwa tekanan berpengaruh terhadap kecurangan. Kesempatan berpengaruh signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang dikemukakan oleh Karyono 2013, di mana kesempatan ini timbul atau terjadi dikarenakan faktor utama, yaitu lemahnya pengendalian internal, lemahnya sanksi. Peraturan yang tegas di sebuah perusahaan sangat berdampak terhadap kualitas dan kinerja karyawan. Jika peraturan atau sistem perusahaan lemah, maka akan berdampak buruk pada perusahaan tersebut, dikarenakan tidak ada sanksi yang tegas jika terdapat karyawan yang melanggar aturan sehingga karyawan berani melakukan hal-hal yang melanggar aturan perusahaan.
Lestari 2017 menemukan bahwa opportunity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan, dan hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Purwanto et al. 2017 yang menyatakan bahwa kesempatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecurangan. Kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hipotesis terkait dengan pengaruh tekanan, kesempatan rasionalisasi terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali, maka dapat ditarik simpulan tekanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tekanan yang dirasakan karyawan di lingkungan kerja, maka akan semakin tinggi terjadinya fraud yang dilakukan. Kesempatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tindakan fraud pada PT X cabang Provinsi Bali. Berdasarkan hasil pembahasan dari simpulan, maka PT X cabang Provinsi Bali diharapkan dapat lebih mengembangkan dan menerapkan sistem disiplin kerja dan memperketat sistem pengendalian di perusahaan agar peluang-peluang untuk melakukan suatu kejahatan tidak dapat terjadi karena sudah ada peraturan dan sistem pengendalian yang ketat serta tekanan-tekanan di lingkungan kerja agar dicarikan jalan keluar agar beban karyawan tidak terlalu berat. Sekian dan terima kasih dari penjelasan saya tentang materi tersebut. Kalau ada salah kata atau pengurangan kata, penambahan kata dari saya mohon maaf. Terima kasih.